materi kita hari ini. Saya tidak akan mengulangi lagi yang sudah saya jelaskan kemarin ataupun di postingan-postingan saya, karena di situ sudah cukup jelas. Saya akan mengerucut kepada peran utama kita, Om Buang, dengan fakta-fakta yang sudah disampaikan. Hal yang pertama, dari segi ilmu hukum pidana, saya ingin mempertegas bahwa selama tempus delicti dan locus delicti belum jelas, maka kasus ini akan kabur air terus. Kenapa? Karena kalau pada malam ini bisa lihat di jam berapa pada malam ini, ya, nanti lihat sendiri jamnya. Semua menyaksikan Deddy Manovel lagi duduk dengan pendeta Emi Sahertian di hadapan masa aliansi pada jam ini, pada tanggal ini. Tiba-tiba 3 hari kemudian polisi dari SOE tangkap saya, mengatakan bahwa pada jam ini, pada hari ini saya lakukan pembunuhan di SOE. Itu menunjukkan bahwa error in persona, salah tangkap orang. Karena apa? Karena saya punya alibi yang cukup kuat. Bisa lihat di video, kan sekarang lagi online ya. Ini sekedar ilustrasi, karena saya tidak mau kalah dengan yang tadi BH dan tas. Sudah malam, jadi jangan tegang-tegang lah begitu. Kenapa? Karena kalau tempus deliktinya jam 2 subuh tanggal 28, kemudian berubah menjadi tanggal 27 jam 10 malam ataupun pagi, maka ada sejumlah pelaku yang sebenarnya ya, yang diungkap tadi, bisa saja punya alibi kesaksian bantahan bahwa pada jam itu saya ada di tempat lain, saya ada ini dan ada berkomunikasi dengan si A, si B. Rekam jejak saya ada di sana. Persis seperti saya kalau tiba-tiba polisi TTS tangkap saya, sekarang saya ada di sini begitu. Kalau 3 hari kemudian saya ditangkap, bisa dipahami ya? Ini ya, kalau sudah tidak paham lagi nanti saya pakai bahasa yang lebih sederhana lagi. Karena kalau bahasa yang terlalu ilmiah nanti tidak paham-paham begitu. Ini paling sederhana sudah. Jadi itu tempus dan locus delicti. Tempusnya jam tidak jelas, hari tidak jelas. Locus delictinya pun juga belum jelas. Apa benar di Hollywood, wali kota? Karena seperti yang tadi saya katakan, kalau locus delictinya di SOE, maka pada jam ini dan hari itu Deddy Manovel ada di Thanos. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Sehingga kerja dari penyidik dengan bukti-bukti yang ada, mestinya dengan fakta-fakta yang ada harus memperjelas tempus delicti dan locus delicti. Itu hal yang pertama yang ingin saya jelaskan secara clear ya. Hal yang kedua yaitu terkait dengan konstruksi yang kali lalu juga saya sudah jelaskan secara panjang lebar di Alstom. Harus bekerja berdasarkan bukti. Berkali-kali Kabid Humas mengatakan bahwa kalau masyarakat punya fakta dan bukti, lapor, sampaikan. Dan itu dijamin di dalam KUHP maupun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ada banyak lah gitu ya, pasal-pasal banyak, nanti panjang itu. Oleh karena itu, mestinya dengan fakta yang ada, saya menduga sebagai akademisi, kenapa sampai malam ini jilid 5 ini Om Buang buka di sini? Itu pertanyaan paling besar sebagai orang kampus. Saya bertanya itu. Berarti sebelum ini Om Buang sudah menyerahkannya secara resmi kepada aparat, tetapi tidak ditindaklanjuti. Mungkin karena dari lantai 1 ke lantai 2 itu butuh 3 tahun barangkali. Oleh karena itu, Om Buang terpaksa membukanya di publik sehingga tidak ada dusta di antara kita. Karena
saya melihat di media sosial, saya setiap kali posting saya selalu bilang bahwa sumber saya salah satu adalah analisis dan postingan dari para netizen. Di situ mulai ancam mengancam, lapor melapor dan seterusnya. Seolah-olah bilang bahwa Om Buang bohong. Ya. Kalau Om Buang bohong, maka hari ini termasuk saya dibohongi, kan begitu? Iya. Saya diundang sebagai akademisi dan dikasih fakta bohong. Tidak usah mereka yang lapor. Kalau Om Buang bohong, besok kalau fakta ini diungkap oleh penyidik polisi dan ternyata bohong, Dedi Manove hari ini tanda jam berapa? Ini majelis sinode gemit yang ngomong, bukan sekedar saya lapor dia pertama. Kalau dia bohong, kita dari sahabat dan saya menjadi lawan. Orang pertama yang akan lapor. Jadi tidak usah yang lain ancam-ancam lah. Karena ini saya diundang secara resmi untuk membahas fakta yang ternyata bohong. Tetapi kalau fakta ini benar, maka saya pertama yang akan mengawal ini. Hanya sayangnya karena saya Manove tidak bisa jadi saksi ahli. Karena undang-undang melarang itu, Bapak saya. Jadi Bu Saul, minta maaf, adik-adik semua. Nanti hakim tanya, lu kenal? Oh kenal, pasti kenal. Lu ada hubungan saudara? Iya hubungan saudara, ya Pak Kuat melarang. Dan saya tidak bisa menyangkal. Apakah saya harus bilang bahwa Manove di rote banyak dan kita bukan bersaudara? Tuhan bilang saya berdosa. Tidak bisa. Tetapi secara jujur saya katakan bahwa fakta yang disampaikan ini di forum ini adalah fakta yang bermartabat. Tidak mungkin Om Buang berani menipu kita semua. Tidak mungkin. Oleh karena itu, fakta ini harus ditindaklanjuti. Harus ditindaklanjuti. Dan kita menunggu. Aliansi pasti akan menyerahkan secara resmi juga ya. Ya, ketua panitia akan serahkan secara resmi ke Polda, sehingga kita kawal sampai sejauh mana fakta ini ditindaklanjuti. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kewenangan perkara ini sudah, yang ketiga, karena kewenangan perkara ini sudah ada di tangan jaksa, maka saya berharap selain petunjuk yang sudah disampaikan dan kemudian berujung pada lie detector itu, yang mudah-mudahan hasilnya jangan lie juga. Iya. Jangan sampai lie detector menghasilkan lie juga. Iya. Karena itu saya sudah analisis di postingan saya. Ya. Logikanya begini teman-teman sekalian, Bapak Mama. Kalau saksi semua berbohong terus penyidik mau bikin apa? Bahwa hasil print out daripada lie detector itu akan menjadi alat bukti baru surat dan orang yang melakukan pemeriksaan itu bisa menjadi saksi ahli, tetapi isi substansi daripada kesaksiannya kalau bohong terus, lantas yang benarnya yang mana? Itu jadi soal. Berarti hanya kita berpatokan hanya pada satu alat bukti substantif, yaitu otopsi. Dan kalau hanya satu alat bukti substantif, maka siapapun yang terdakwa yang dibawa ke pengadilan, saya jamin kalau hakim betul-betul tegak lurus pada aturan, maka terdakwa yang dibawa dengan dakwaan hanya dengan didukung satu alat bukti saja yang valid, yang sah, maka dia akan lepas dari tuntutan. Itu teorinya ya. Nah, jadi jangan bilang bahwa oh teori nanti prakteknya berbeda. Salah bos. Minta maaf karena itu jangan menjadi alasan pembenar. Kalau teori yang nanti yang ilmu yang lain boleh begitu, tetapi kalau ilmu hukum, hukumnya pasti pasalnya bilang apa, unsur deliknya bilang apa, maka kebutuhan pembuktian terhadap unsur deliknya itu kita tahu. Sehingga kalau pembuktiannya tidak sesuai dengan unsur delik, kita bisa memprediksi bahwa pasal yang dikenakan itu tidak akan terbukti. Itu pasti. Jangan kerut-kerut daya. Kita optimis. Kita optimis bahwa dengan fakta baru yang disampaikan oleh Om Buang, ini akan membuka tabir yang selama ini.
masih tertutup. Tetapi saya percaya, sekali lagi ya, saya percaya sebagai hamba Tuhan, saya masih percaya. Ketika kemarin saya sampaikan di Aston, saya bilang apa? Saya bisa memahami kesulitan teman-teman penyidik. Saya bisa memahami. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan fakta ini bisa menolong teman-teman penyidik untuk bisa membuka tabir yang masih terselubung itu. Kita doakan mereka supaya ada hikmat Tuhan bagi mereka. Mereka ingat, karena di dalamnya saya ingat kayaknya ada beberapa yang murid saya di kelas dulu. Mudah-mudahan dengan kalau lihat dosennya yang ngomong, dia ingat, oh iya dulu Pak Dedi omong begini ya, di kuliah bilang begini ya. Jadi mudah-mudahan ingat apa yang kita pernah ajarkan. Termasuk yang berkelahi dengan Om Buang itu murid saya. Nah, jadi itu murid saya, itu salam untuk dia. Saya kira itu pemanasan dulu. Ya, karena ini diskusi publik. Ada sesi ini kan? Nah, jadi biar nanti dialog lebih baik. Terima kasih.